Jadi yang menggerakkan orang berbuat baik Allah, yang menggerakkan orang berbuat jahat setan. Ya Bu ya. Jadi kalau sudah begitu, dari pendapat Bapak ini berarti Allah itu tidak maha kuasa, ya. Dia hanya separuh kuasa. Dia hanya bisa menggerakkan orang berbuat baik, tapi tak sanggup menggerakkan orang berbuat jahat. Kenapa? Yang menggerakkan berbuat jahat setan, bukan Allah. Ya. Kalau begitu Allah itu tidak maha kuasa. Ya. Nah kalau ditelusuri lagi yang menggerakkan setan benar. Nah, kenapa mampir di jalan? Enggak langsung. Ya tetap saja yang menggerakkan orang berbuat baik Allah, yang menggerakkan orang berbuat jahat Allah juga. Kok bisa? Ya karena nggak ada yang sanggup menggerakkan selain Allah. Itu satu. Nah, contohnya lagi. Kalau orang maling itu yang dia ngambil barang orang maling atau judi atau zina. Ketika dia maling itu kan tangan yang mengambil. Ruhnya ngikut nggak ya? Nah. Bukan ruhnya tinggal di rumah, jasadnya aja yang maling. Nah, berarti ruhnya ngikut. Dia menggerakkan jasad itu siapa? Ruhnya. Berarti ruhnya kan itu maling kan? Nah yang menggerakkan ruh itu siapa? Nah berarti kan Allah ikut di situ. Ikut menggerakkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya siapa yang menggerakkan, yang ada yang lain. La tata'ara illa biiznillah. Tak satu pun yang dapat bergerak tanpa izin Allah. Nah mungkin persoalannya bukan siapa yang menggerakkan, tetapi kenapa digerakkan Allah. Nah itu ya. Kok digerakkan Allah si A itu maling, kenapa? Kok digerakkan Allah si B itu judi, kenapa? Nah ini juga ada maksud. Ya, jangan boleh jadi ada maksud tertentu yang ingin diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Si B misalnya digerakkan Allah maling supaya dia dipukul orang, babak belur. Kenapa? Karena dia pernah berbuat salah sama orang lain, dihukum oleh Allah. Si C digerakkan Allah judi. Kenapa digerakkan Allah judi? Supaya hartanya habis. Kenapa? Dalam harta itu banyak hak orang yang tidak dia keluarkan. Allah ini ambil itu. Nah itu ya. Atau memang Allah ingin mengabulkan doanya, maka disuruhlah dia maling. Ini yang sering saya ceritakan. Ada sponsor saya bilang, ya. Mulai dari subuh dia keluar rumah bawa gerobak sampai jam 12 siang. Di perjalanan sudah keluar keringatnya. Sambil dari gerobak itu dia minta, kalau ya Allah berilah saya makan ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah, cukuplah bagi saya makan 3 kali sehari. Saya tidak minta kaya ya Allah, bagi saya sudah bisa makan 3 kali sehari dan cukuplah buat saya. Nah itu yang dimintanya dalam hatinya sambil dia dari gerobak. Nah di perjalanan ngelihat ada mesin air orang, juga gajinya peralonnya.
sedang menggergaji perawat itu ketahuan sama yang punya rumah, bukanlah dia ditangkap. Oleh yang punya rumah dibawa ke kantor polisi. Oleh polisi masuk sel. Dalam sel pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan. Dapat makan 3 kali sehari. Dan sebab doanya air. Allah mengabulkan doa, semalim dulu. Nah, dapat makan 3 kali sehari ya. Dikabulkan doa dulu. Dikabulkan doanya. Dia nggak dapat duit, cuma dapat makan. Mintanya bisa makan 3 kali sehari. Gara-gara nyolong pemain. Nah, kalau membayar dulu. Jadi yang menggerakkan pasti Allah, tidak ada yang lain. Nah, tauhid awam itu dia berkeyakinan bahwa Tuhannya Allah. Ya, dia beribadah karena Allah katanya. Tapi siapa yang bernama Allah itu, nanti nggak tahu ya. Nah, siapa yang bernama Allah itu nggak tahu. Yang dia tahu nama Tuhan dia itu Allah. Tetapi apa yang diperbuat oleh manusia nggak ada hubungan dengan perbuatan Tuhan. Ya manusia ya Tuhan ya Tuhan. Nah, orang-orang yang semacam ini disebut tauhid awam. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang begitulah. Dapat Tuhanmu Allah, kata siapa, kata mak, kata bapak, kata guru, kata buku. Ya. Tapi kamu sudah tahu sama siapa Tuhan yang bernama Allah? Ya tidak tahu. Nah, disinilah seringkali kita itu tidak begitu takut kepada Allah itu. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Malah kadang-kadang lebih takut sama Pak RT. Pagi hari Minggu misalnya kata Pak RT kepada warga diharapkan datang ke masjid, kita gotong royong. Siapa yang ngomong? Pak RT. Nah, tahu betul kita dan Pak RT umpama dia itu orangnya tegas, pintar. Kalau ada warga yang tidak patuh, dimarahnya. Kalau nggak diusirnya. Nah, datang semua gotong royong. Itu siapa yang manggil? Pak RT. Tapi Allah manggil 5 waktu sehari semalam, hayya 'ala shalah. Nggak ada tanda-tanda. Makanya lebih takut sama RT sama imam-imam. Kenapa? Kalau Pak RT tahu betul dia. Sama Allah nggak tahu dia. Siapa Allah ya? Kadang-kadang orang, nah nih, zaman sekarang ini kita masih dalam wabah COVID-19. Ya. Masya Allah Pak, kita takut semua. Begitu protap diumumkan, pakai semua, pakai masker, semua. Kemudian kita stay at home, kita tinggal di rumah, pada nongkrong di rumah. Jaga jarak, ya, physical distancing, jaga jarak. Mulai kita sholat pun jarak semeter. Ya. Tapi lucunya waktu sholat jaraknya semeter, waktu ngaji dempet. Sedangkan sholat paling 10 menit, ngaji 1 jam lebih. Nah ini nggak logik. Harusnya tetap saja jaga jarak, maunya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa begitu patuh kita dan protap COVID ini? Karena takut akan terkena virusnya. Baru kemarin kan COVID ini muncul, belum cukup setahun, beberapa bulan. 14 abad yang lalu Allah melalui Rasulnya telah menyampaikan semua manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi banyak nggak takut mati. Di kubur ada siksa kubur, tapi nggak takut dengan siksa kubur itu. Buktinya nggak takut, perintah Allah tak dikerjakan.
larangannya malah dilakukan. Orang berbuat dosa besar akan disiksa dalam neraka jahanam. Nggak takut. Zina merajalela, judi merajalela, nggak takut. Nah kenapa? Ya tadi dia nggak kenal Allah itu siapa. Nah disinilah pentingnya kita mengenal Allah Tuhan yang kita sembah. Bagaimana mungkin kita akan menyembah Allah yang kita tidak kenal? Bapak-bapak kalau sholat ya Allah tidak. Pak, gimana? Ya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau ada orang nanya, yang Bapak ingat tentang Allah itu apanya? Kira-kira gimana jawabnya? Kata kita sholat ingat Allah. Kalau orang nanya, apanya Allah yang Bapak ingat? Kan susah menjawabnya. Nah, ini pernah saya tanyakan di tempat lain, apanya Allah yang Bapak Ibu ingat? Ada yang jawab, namanya Pak. Nama itu Allah bukan? Bukan. Sifatnya, sifat itu Allah bukan. Yang disuruh kita ingat Allah, aqimis shalah kering. Kamu wajib dirikan sholat untuk yang aku, kata Allah. Jadi yang kita ingat itu yang bernama Allah itu bukan nama Allah, bukan. Tapi yang bernama Allah itu. Namanya. Hah? Namanya. Bukan, Pak. Pak siapa namanya? Pak Yunus. Saya mau ke pasar. Saya ambil kertas selebar 2 jari. Saya tulis Bapak Yunus. Lalu saya gulung-gulung ke kantongnya. Buya mau kemana? Mau ke pasar. Sama siapa? Sama Pak Yunus. Mana Pak Yunus? Pak Yunus. Kira-kira bisa ngajak pertanyaan nggak? Nggak bisa nama. Tapi kalau saya bawa orang yang bernama Yunus, nah Pak Yunus kita ini ke kiri atau ke kanan? Ke kanan Buya. Ngomong ya. Kenapa? Karena yang saya bawa yang bernama Yunus, bukan nama Yunus. Paham Pak? Jadi yang kita sembah itu yang bernama Allah, bukan Allah, bukan nama itu. Itu beda. Nama Allah itu nama Tuhan kita. Nah yang kita sembah yang bernama Allah itu. Nah bagaimana kita akan mengingatnya kalau kita tidak mengenalnya? Nah kira-kira perlu nggak kita mengenal Allah itu? Bisa nggak kita kenal kalau nggak dikaji? Bisa. Nggak bisa. Kalau begitu perlu nggak ngaji? Nah, sangat perlu. Maka salah besar orang yang mengatakan kalau sudah berterikat nggak usah ngaji-ngaji. Nah, ini pembodohan namanya. Anda Mbak Ikhwan kita itu, ngapain ngaji syariat itu? Kita kan sudah tarekat ini. Turun kalau sudah ngaji syariat. Nah, pada sholatnya saja kayak capung mandi. Ya nggak bisa Pak. Ini kan bidangnya beda-beda. Ada bidang syariat, ada bidang tarekat, ada bidang hakikat, ada bidang ma'rifat. Jangan merasa karena kita sudah bertarekat lalu meremehkan syariat, ya nggak bisa. Ya. Belajar tasawuf, belajar tarekat, belajar hakikat itu untuk kesempurnaan ibadah, bukan menghilangkan ibadah. Jangan sampai nanti karena kita merasa sudah bertarekat, lalu kita tidak lagi mau mengaji, lalu tidak mau belajar lagi. Nah, keliru besar Pak. Gimana kita mengenal Allah kalau nggak dikaji?
dan mengkaji tentang untuk mengenal Allah itu wajib. Perintah Allah, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa dijadikan. Nah, kita ngaji diri kita ini dari apa dijadikan. Ada berapa macam ada di diri kita? Ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmani ini apa ini jasmani ini? Jas, namanya jas. Jas apa itu? Baju. Mani, ya mani. Jasmani ya baju dari mani, ya baju. Ya. Jadi jasmani ini tubuh kasar ini disebut jasmani, baju, pakaian kita di dunia. Bukan asli diri kita, bukan, ini pakaian. Yang asli diri kita itu ya roh kita itulah. Dia tidak akan pernah mati. Kalau jasmani ini, kalau rohnya sudah tidak ada, mati dia. Maka disebutlah orang mati. Kenapa? Rohnya nggak ada. Ya. Maka orang bilang mati. Jadi kalau bicara mati, siapa yang mati? Jasad. Pak Yunusnya mana? Udah pergi. Yang dikubur itu bajunya Pak Yunus. Cuma di kita ini kadang-kadang lebih banyak memperhatikan baju ketimbang yang memakai baju. Kalau bajunya diurus bagus-bagus, Pak, makan enak, dibikin rumah bagus, dibikin mobil mewah, dibeli. Untuk siapa? Untuk baju. Tapi si memakai baju dibiarkan, dia sakit-sakitan, lapar. Ya, si pemakai baju ini sakit-sakitan, Pak. Tapi dibiarkan, nggak pernah diobati. Apa sakitnya tuh? Iri, dengki, hasut, dendam, hubur mal, materialistik. Itu penyakit dia semua tuh. Sehingga rohani kita bergelimang dengan penyakit, kadang-kadang penyakit kronis. Dari kecil iri dengki sampai tua iri dengki, nggak selesai. Kenapa? Nggak pernah diobati. Tapi coba kalau bajunya hanya robek sedikit aja, udah nggak problem. Makanya Luqman Al-Hakim itu mewanti-wanti anaknya. Nah, kata beliau, hati-hati menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terdiri dari 3 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk dirimu sendiri, dan 1 bagian lagi untuk lakon. 3 tim. Yang untuk Allah, ruhmu itu yang akan kau persembahkan sama Allah. Yang untuk dirimu, amalanmu, perbuatanmu, itu untuk dirimu. Yang untuk belatu